Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pelajaran IPA. Hari Sabtu, jadwalnya pelajaran IPA. Masih dengan saya, dengan Bu Yulia. Saya informasikan untuk tugas yang sudah saya berikan pada pertemuan minggu yang lalu, silahkan dikumpulkan hari ini. Silahkan kirimkan tugas kalian melalui link yang ada di link pembelajaran kita. Nah, kalau kalian lupa, cari fitur kirim tugas kelas 9 seperti yang tadi itu. Sekarang kita lanjutkan pelajarannya. Perhatikan video singkat ini ya. Video singkat ini menggambarkan bahwa paramecium, hewan bersel 1, itu dia sedang membelah. Nah, ini pembelahannya. Nah, ini awalnya, kemudian dia membelah. Paramecium itu membelah diri untuk memperbanyak diri, untuk memperbanyak keturunannya. Dia dari satu sel langsung membelah menjadi 2 sel. Tidak melalui tahapan-tahapan. Pembelahan yang seperti ini disebut sebagai pembelahan amitosis. Nah, pembelahan sel yang seperti ini tidak berlaku untuk pembelahan sel di dalam tubuh kita. Pembelahan sel pada tubuh kita, pada manusia, itu harus melalui tahapan-tahapan. Ada 4 tahap yang harus dilalui oleh sebuah sel untuk melakukan pembelahan. Yang pertama adalah tahap profase. Yang kedua adalah tahap metafase. Yang ketiga adalah tahap anafase. Dan yang terakhir, yang keempat adalah tahap telofase. Ini 4 tahap yang harus dilalui dalam pembelahan sel pada tubuh manusia. Saya ingatkan kembali, ini adalah keadaan sel sebelum dia membelah. Jadi ini inti sel. Inti selnya pada sel yang belum membelah, ini kromosomnya yang warna ungu dan kuning, ini adalah kromosomnya. Kromosomnya masih berbentuk seperti benang. Ya, panjang, bulat-bulat. Kemudian membran inti selnya, ini coba dilihat, garis oranye itu masih penuh. Berarti membran intinya itu masih dalam keadaan utuh, tidak rusak. Kemudian sel itu akan mengalami tahap pertama, yaitu tahap profase. Pada tahap ini, coba kalian lihat, membran intinya saya gambarkan dengan garis putus-putus. Ini artinya adalah membran inti sel itu sudah mulai rusak. Kemudian kromosomnya dilihat, tadi bentuknya seperti benang, sekarang dia memendek dan memadat menjadi bentuk seperti pita. Kemudian sel akan masuk ke tahap yang kedua, yaitu tahap metafase. Pada tahap ini, kromosomnya akan berjajar di tengah bidang pembelahan. Nah, ini di tengah-tengah. Kemudian sel akan masuk ke tahap yang ketiga, yaitu tahap anafase. Pada saat ini, kromosom tadi, masing-masing kromatidnya akan mulai memisah dan mulai bergerak menuju ke kutub yang berlawanan. Nah, ini adalah kromatid. Jadi yang tadi dempet sekarang memisah. Kemudian tahap anafase selanjutnya dia akan mulai bergerak terus menuju ke kutub yang berlawanan. Masuk tahap yang ketiga, kromatid-kromatid tadi sudah berada pada kutub-kutub yang berlawanan. Nah, ini kemudian kalau dia sudah berada di kutub yang berlawanan, maka membran intinya akan mulai melekuk-lekuk. Dan akhirnya akan terjadi pembelahan sel. Di akhir, maka selnya akan membelah menjadi 2. Jadi akhir-akhirnya
akan terbentuk 2 sel anakan. Ini 2 selnya. Nah, ini saya gambarkan sedikit ya, tahap profase dari, nah ini sudah menjadi apa itu namanya, sudah memadat ya. Kemudian ini tahap metafase. Nah, ini bisa kalian lihat, dia mulai berjajar di tengah. Kemudian tahap anafase mulai menuju ke kutub yang berlawanan. Nah, ini kemudian telofase, dia sudah berada di ujung kutub-kutubnya masing-masing. Nah, ini kemudian ini masih tahap telofase akhir, dia sudah mulai membelah intinya, dan akhirnya terjadilah proses pembelahan sel atau istilah kerennya cytokinesis, cleavage dalam bahasa Inggris ya. Jadi ini 4 tahap pembelahan selnya. Mungkin ini masih kurang jelas, nanti bisa diulang. Nah, ini ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, sudah terjadi pembelahan sel. Jadi rangkumannya adalah ada 4 tahap pembelahan sel. Yang pertama adalah profase. Membran inti mulai rusak, kromosomnya memadat, membentuk seperti pita. Kemudian metafase, kromosomnya berjajar di bidang pembelahan. Kemudian anafase, kromosomnya bergerak menuju ke kutub yang berlawanan. Kemudian telofase, setiap kromosom sudah berada pada kutub yang berlawanan dan dilanjutkan dengan pembelahan sel. Ada 2 macam pembelahan sel pada manusia. Yang pertama adalah pembelahan mitosis, dan yang kedua adalah pembelahan meiosis. Pembelahan mitosis itu hanya terjadi pada sel tubuh. Sel tubuh kita, atau istilah kerennya adalah sel somatik. Sel tubuh itu contohnya ya sel kulit, sel otot, kemudian sel saraf, ada sel darah juga. Ini merupakan contoh-contoh dari sel tubuh. Jadi kalau misalnya kita jatuh, kemudian kulit kita rusak, maka kulit kita kan hilang, sel-sel kulit kita itu hilang, akan digantikan oleh sel-sel yang baru. Nah, sel kulit membelahnya dengan pembelahan mitosis. Kalau pembelahan meiosis itu terjadi pada sel kelamin atau sel gamet. Kalau pada laki-laki, maka selnya adalah sel sperma, dan pada perempuan selnya adalah sel telur. Kemudian pembelahan mitosis itu terjadi melalui 1 siklus pembelahan. Jadi hanya 4 tahap tadi, profase, metafase, anafase, telofase, sudah selesai. Kemudian kalau pembelahan meiosis, dia melakukan 2 siklus. Jadi ada 4 kali 2 tahap, berarti 8 tahap. Yang pertama profase, metafase, anafase, telofase, berakhir, ini yang pertama. Kemudian akan dilanjutkan dengan profase, metafase, anafase, dan telofase yang kedua. Jadi ada 2 siklus, kalau mitosis hanya 1 siklus. Untuk mitosis, dari 1 siklus pembelahan tadi,
yang akan dihasilkan adalah 2 sel anak. Jadi ini sel induknya, dia akan membelah menjadi 2, dihasilkan 2 sel anak. Jadi pembelahan mitosis hasilnya adalah 2 sel anak. Sedangkan pembelahan meiosis yang dihasilkan nanti tidak 2 sel anak, tetapi 4 sel anak. Jadi 1 sel induk dia akan membelah 1 siklus, profase, metafase, anafase, telofase 1. Dihasilkan 2 sel anak. Nah, masing-masing sel anaknya ini akan membelah lagi di siklus yang kedua. Jadi hasilnya ada 4 sel anak. Kemudian untuk pembelahan mitosis itu jumlah kromosom dari sel anak itu sama dengan jumlah kromosom dari sel induk. Ini kita bisa lihat, ini ada sel induknya, ada 2 kromosom merah sama biru. Lah, sel anaknya ternyata isinya juga sama, ada kromosom merah sama biru, masing-masing 1, jadi sama jumlahnya. Tapi kalau pembelahan meiosis berbeda. Jumlah kromosom sel anak hasil pembelahan meiosis itu jumlahnya hanya setengah dari jumlah kromosom sel induknya. Ini sel induknya ada kromosomnya 2, merah sama biru. Ternyata sel anaknya kromosomnya hanya 1. Itu ya. Jadi separuh. Ini rangkumannya. Untuk pembelahan mitosis dan meiosis itu berbeda pada 4 hal. Yang pertama, kalau mitosis itu hanya terjadi pada sel tubuh. Kalau meiosis terjadi pada sel kelamin. Kemudian untuk pembelahan mitosis, dia melalui 1 siklus pembelahan. Profase, metafase, anafase, telofase terakhir. Kemudian kalau meiosis dia melalui 2 siklus pembelahan. Jadi ada siklus pertama dan siklus kedua. Kemudian pada mitosis sel anak yang dihasilkan ada 2 sel, kalau meiosis ada 4 sel. Nah, ini salah ya, ini diralat 4 sel untuk meiosis. Kemudian pada mitosis jumlah kromosom sel anaknya itu sama dengan jumlah kromosom sel induk. Kalau meiosis separuhnya. Nah, ini gambarannya kalau mitosis 1, kalau meiosis 2 siklus. Ya, ada siklus pertama dan ada siklus yang kedua. Nah, ini kondisi awalnya. Kalau mitosis rangkumannya begini. Jadi 1 sel menjadi 2. Kalau meiosis dari 1 sel menjadi 4 sel. Nah, saya berharap kalian bisa memahami apa yang sudah saya jelaskan tadi. Jangan lupa apa yang saya sampaikan tadi dicatat di buku catatan kalian. Semoga ilmu yang kita pelajari manfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.